Halo sahabat sehat, senang sekali kami menyapa kalian semua dalam acara Karya di Podcast, Sahabat Menuju Sehat. Pada podcast episode kali ini, saya Dr. Sinta dari Ilmu Penyakit Dalam RSUP Dr. Karya di Semarang, dan kami hari ini akan membawakan topik yang sangat menarik, yaitu tentang nyeri sendi atau nama bekennya adalah artritis. Di sini tentunya sahabat sehat dalam kehidupan sehari-hari sering menderita mungkin ya nyeri-nyeri sendi, kemudian linu-linu, atau mungkin punggung bawahnya nyeri seperti boyokan seperti itu ya. Atau fenomena di media sosial yang sekarang sedang viral ya, itu ada remaja jompo. Mungkin dikit-dikit aktivitas sedikit saja udah mulai lelah seperti itu. Nah, apakah benar nih sahabat sehat ini sedang jompo usia dini, atau mungkin ada radang sendi yang perlu kita waspadai? Nah, untuk menjawab itu semua, di tengah-tengah kita telah hadir yaitu Dr. Rahmayanti Helmi, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Beliau adalah ahli reumatologi di RSUP Dr. Karya di Semarang. Sahabat sehat, yuk kita sapa dulu Dr. Helmi, bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Dr. Sinta. Sehat ya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Dr. Helmi, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan hari ini topik kita tentang nyeri sendi atau artritis, dokter. Iya. Iya. Kan ini banyak sekali nih, banyak yang bertanya kepada kita nih. Sebenarnya nyeri sendi atau artritis itu sebenarnya apa sih, dok? Artritis atau nyeri sendi itu adalah suatu kondisi di mana sendi mengalami pembengkakan. Oke, dokter. Atau istilahnya peradangan. Bisa mengenai satu atau beberapa sendi. Oke, dokter. Jadi ini ada pembengkakan bisa di satu sendi atau mungkin ada beberapa sendi ya, dokter ya. Oke, dokter. Jadi sebenarnya itu artritis sendiri itu ada berapa macam sih, dokter? Artritis ada banyak sekali macamnya. Ada yang sifatnya inflamasi atau peradangan, ya, dan juga non-inflamasi. Ada yang namanya osteoartritis atau pengapuran, ada yang namanya gout artritis atau istilahnya sakit asam urat. Oh iya, dok. Ya, ada yang namanya artritis reumatoid, juga ada psoriatic artritis, serta ada banyak artritis yang lainnya, Dokter Sinta. Oke, jadi sahabat sehat, artritis itu bukan hanya dari asam urat ya, dok ya, ternyata. Bukan. Jadi banyak sekali nih asam urat jadi kambing hitam nih, dok. Jadi nyeri-nyeri sedikit aja mungkin apakah saya udah nyeri karena asam urat atau yang lain. Jadi ternyata banyak sekali sahabat sehat penyebabnya. Nah, ini dokter, saya mau bertanya, dok, ini ada apa sih sebenarnya membedakan antara rheumatoid arthritis seperti yang dokter bilang dengan osteoartritis, dokter? Ya, kalau untuk rheumatoid arthritis itu adalah suatu kondisi di mana sendi yang terkena biasanya banyak. Ada sendi besar, ada sendi kecil, kemudian sisi kanan, kemudian sisi kiri, bisa mengenai tangan, bisa mengenai kaki. Sementara untuk osteoartritis itu adalah suatu pengapuran. Pengapuran ini di sini biasanya dia terjadi di tempat-tempat yang menjadi tumpuan, seperti di lutut, kemudian di pinggul, atau juga bisa di tangan pada beberapa orang tertentu. Gitu. Oke, jadi sahabat sehat itu tadi ya perbedaan antara rheumatoid arthritis sama osteoartritis begitu ya. Tentunya sahabat sehat ini ingin tahu, dokter, sebenarnya gejalanya ini bagaimana ya, dok? Apakah nyeri-nyeri sendi aja ini bisa kita bilang cukup remeh, atau mungkin apa yang perlu kita waspadai, dokter? Kalau untuk rheumatoid arthritis atau radang sendi ini, dia biasanya akan dimulai dengan kaku di pagi hari, Dokter Sinta. Oh iya. Dia kaku, kemudian dimulai di sendi-sendi yang kecil, tangan, kemudian juga bisa sendi besar. Biasanya kalau dia sudah mulai beraktivitas, dia mulai kakunya itu hilang. Oh, ya, gitu kalau ya, dia istirahat justru kakunya muncul. Muncul ya, dok? Kemudian setelah itu juga biasanya akan diikuti oleh rasa kelelahan, kemudian mudah bengkak pada sendi-sendi yang terkena, atau mungkin bahkan sampai karena nyeri sendinya bisa terjadi gangguan tidur, Dokter Sinta. Oh, jadi sampai mengganggu kualitas hidup kita ya, dok ya? Jadi karena sendinya ya saking nyerinya, jadi mungkin malah nggak bisa tidur gitu ya, dok? Berjalan aja juga mungkin tambah nyeri ya. Tapi kalau yang tadi rheumatoid arthritis tuh malah kalau dibuat aktivitas dia malah hilang ya, dok ya? Justru berkurang. Itu perbedaannya dengan osteoartritis. Oke, dokter. Kalau dia osteoartritis biasanya justru dengan setelah aktivitas dia tambah nyeri.
Oke, kalau rheumatoid arthritis nyerinya malah waktu bangun tidur. Betul. Nah, sahabat sehat nih Pak, mungkin perlu kita garis bawahi ya kalau mungkin ada gejala-gejala tersebut, mungkin bangun tidur terus nyeri-nyeri seperti itu, lebih baik kita waspada lebih lanjut, jangan-jangan itu rheumatoid arthritis begitu ya. Kemudian dokter, ini kalau sudah ada gejala yang muncul seperti itu, selanjutnya kita harus bagaimana dok? Mungkin sahabat sehat ingin tahu nih dok lebih lanjut. Iya, artritis ini kan biasanya mengenainya usia pertengahan, walaupun Oke, tidak bisa juga mengenai pada usia muda. Hmm. Kalau mulai muncul gejala di mana nyeri sendinya ini di beberapa tempat, kemudian kaku di pagi harinya sampai lebih dari 30 menit, Oke. saya menyarankan untuk segera menghubungi dokter terdekat atau fasilitas kesehatan yang terdekat untuk mengetahui penyebab pasti dari artritis tersebut. Baik dokter, jadi merancu dari artritis atau nyeri sendi tadi bukan hanya asam urat ya dok ya, bisa rheumatoid arthritis dan sebagainya. Kita harus cari tahu sahabat sehat, jadi kita harus mencari tahu apa dari penyebabnya gitu ya. Jadi kita harus, mungkin kita segera untuk waspada pergi ke fasilitas kesehatan yang terdekat begitu ya sahabat sehat. Baik dokter, ini tadi kan mungkin kalau setelah dari rumah sakit nih dok, saya sudah periksa, kira-kira apa saja dok yang mungkin akan dilakukan pemeriksaannya? Kan kita takut ya dok, ini jangan-jangan nanti di rumah sakit mau diapain begitu ya dok? Iya, untuk artritis ini ya kita harus mulai mengetahui penyebab pastinya, karena tadi jenis artritis yang begitu banyak. Biasanya dokter akan mulai dengan melakukan anamnesis atau pertanyaan-pertanyaan kepada pasien. Pasien ini nyerinya kapan, kemudian berapa sendi yang nyeri, kemudian ada bengkak atau tidak, ada gejala yang lain atau tidak. Karena bisa juga artritis ini bagian dari suatu penyakit autoimun lainnya, misalnya lupus. Dia biasanya akan ada tambahan gejala lainnya. Nah, kalau sudah dilakukan anamnesis secara menyeluruh, biasanya kita akan melanjutkan ke pemeriksaan penunjang. Oke, dokter. Pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Dari pemeriksaan fisik kita akan melihat jumlah sendinya dokter Sinta. Kemudian setelah itu dilanjutkan pemeriksaan penunjang. Bisa dengan pemeriksaan sederhana seperti laboratorium biasa, atau bisa juga dengan pemeriksaan lanjutan seperti misalnya foto ronsen atau mungkin USG, bahkan bisa sampai ke pemeriksaan lanjutan yang lebih canggih seperti MRI dan sebagainya. Oke dokter, jadi sahabat sehat yang mungkin bisa kita rangkum dari sini, bahwasanya kalau sahabat sehat ada gejala-gejala seperti yang disebutkan oleh dokter Helmi tadi dan mungkin merasa takut untuk diperiksa di dokter ya, jangan takut karena di situ ternyata dari pemeriksaan itu kita bisa melihat mungkin apa penyebabnya dan juga ini adalah salah satu tanda-tanda dari penyakit yang lain ya dok ya, tadi seperti yang disebut oleh dokter Helmi tadi, jangan-jangan ada penyakit autoimun yang lain ya, jadi seperti lupus atau yang lain. Oke kalau begitu dokter, ini kira-kira nih dok ya, kalau misal penyakit rheumatoid arthritis misalnya seperti itu, kalau kita biarkan ini bisa jadi apa ya dok? Kalau kita abaikan untuk nih dok. Kondisi artritis sendiri ya dokter Sinta, kondisi artritis itu memang dia bisa, khususnya di daerah sendi, dia bisa mengakibatkan beberapa hal. Iya, dokter. Misalnya terjadi pembengkokan atau perubahan bentuk dari sendi. Namun bisa juga dia mengenai organ dalam yang lainnya, seperti misalnya di daerah usus. Dia akan bisa menyertai kondisi seperti kolitis atau istilahnya peradangan pada daerah usus. Kemudian juga bisa mengenai mata, dokter Sinta. Biasanya mata juga ya dok? Dia biasanya timbul seperti peradangan di mata yang sifatnya sebelah saja, namanya kita sebut sebagai uveitis. Nah, kondisi rheumatoid arthritis yang seperti ini biasanya dia bersamaan antara timbulnya gejala nyeri sendi ini dengan manifestasi di tempat yang lainnya. Oke dokter, jadi kita mesti hati-hati ya dok ya, ternyata nggak hanya nyeri sendi aja, tapi kalau dibiarkan dia bisa berkomplikasi ke yang lain gitu ya, bisa mungkin di pencernaan, di mata gitu ya dok ya. Oke, jadi komplikasi ini apakah bisa muncul pada saat terjadi peradangan, lagi radang-radangnya itu dokter? Iya, pada beberapa kondisi di mana rheumatoid arthritis ini didapatkan faktor
rematoid, istilahnya pada pemeriksaan penunjangnya itu ada faktor rematoid yang positif atau anti-CCP, citrullinate antibody yang positif, biasanya dia akan lebih agresif. Nah, agresivitas rheumatoid arthritis ini akan diikuti oleh peradangan di tempat yang lain. Yang tadi saya sampaikan, bisa peradangan di mata, bisa terjadi peradangan di usus disebut sebagai kolitis, atau bisa juga peradangan di tempat yang lainnya, seperti salah satunya adalah kondisi seperti pneumonitis dan sebagainya. Oke, dokter. Baik, ternyata sahabat sehat kita perlu waspadai ya. Ternyata seserius itu ya dok ya. Kita nggak hanya nyeri sendi. Jadi kalau ternyata nih dok, artritis sendiri ini dok, ternyata sudah ditegakkan seperti itu oleh dokter. Kira-kira nih dok, untuk penyembuhannya bagaimana? Apakah kita boleh nih dok konsumsi obat-obatan beli sendiri di apotek? Kan biasanya ada ya sahabat sehat beli anti nyeri sendiri gitu dok. Iya. Memang banyak ya pil-pil yang di apotek yang dijual bebas untuk mengatasi radang sendi. Namun karena penyakit radang sendi ini jenisnya yang bermacam-macam, kita perlu mengetahui secara pasti jenis radang sendinya ini apa, sehingga pengobatannya akan jauh lebih tepat. Nah, yang sekarang ini kita lakukan untuk radang sendi adalah dengan pemberian obat-obat yang kita sebut sebagai DMARD. DMARD. Ada dia yang sifatnya konvensional, yang dia hanya tablet saja, atau juga bisa yang dengan DMARD yang biologik DMARD. Ada yang diinjeksi atau diinfus begitu. Nah, untuk DMARD yang konvensional atau yang diminum saja sebagai obat, itu memang jenisnya banyak dokter Sinta. Ada methotrexate, ada sulfasalasin, ada siklosporin, azathioprin dan sebagainya. Yang ini akan ditentukan berdasarkan kondisi rheumatoid arthritisnya atau kondisi peradangan sendinya. Begitu. Oke dokter, jadi nggak sederhana kita beli anti nyeri sendiri ya dok ya. Apalagi anti efeknya ya dokter. Nanti efek samping dari bisa di lambung ya dok ya. Begitu sahabat sehat. Jadi tentunya mungkin untuk mengatasi nyeri sendi, tentunya kita tidak bisa sederhana itu beli anti nyeri sendi yang ada di apotek. Kita harus meninjau lebih lanjut ya apa itu penyebabnya, karena tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Helmi ada beberapa obat yang mungkin asing di telinga kita ya, karena mungkin juga nggak ada di apotek ya. Jadi mungkin harus diambil di rumah sakit dan harus sesuai dengan tanda tangan dokter seperti itu. Oke dokter, jadi untuk terkait pemeriksaan dari artritis sendiri nih dokter, di RSUP Dr. Karyadi di rumah sakit kita ini, apakah sudah ada yang menunjang dokter untuk pemeriksaan yang lengkap seperti itu dokter? Ya. Di Rumah Sakit Dr. Karyadi sebagai rujukan tersier ya dokter Sinta, kami sudah memiliki berbagai peralatan maupun pemeriksaan penunjang yang sudah lengkap sekali untuk diagnosis atau penegakan diagnosis dari rheumatoid arthritis. Ada yang dari pemeriksaan penunjang sederhana sampai dengan pemeriksaan penunjang yang canggih, sudah sangat lengkap. Juga pengobatannya. Di sini kami sudah menggunakan konvensional DMARD maupun biologik DMARD yang bisa kita gunakan di rumah sakit ini. Oke dokter, jadi di RSUP Dr. Karyadi ini sahabat sehat sudah lengkap ya, baik dari pemeriksaan yang di laboratorium, mungkin radiologis ya dok ya, di foto ronsen itu, dan juga sampai ke pengobatan atau terapinya ya dok ya. Semuanya sudah lengkap, dan tentunya juga kita bisa konsultasi dengan dokter Helmi ya dok ya di polireumatologi RSUP Dr. Karyadi. Oke dokter, mungkin yang terakhir nih dokter, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana dokter ini supaya kita terhindar dok, biar sahabat sehat nih pada tahu juga dok, terhindar dari artritis sendiri dok. Karena artritis ini juga bisa mengenai anak-anak, usia tua gitu ya dokter Sinta ya. Pada prinsipnya artritis ini bisa kita cegah. Di antaranya adalah dengan pola hidup sehat. Ya. Yang pertama adalah mencegah merokok, tidak merokok. Stop merokok ya dok. Stop merokok. Yang kemudian yang kedua adalah dengan olahraga rutin. Olahraga rutin. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga berat badan.
Oh iya, Ya. penjaga berat badan nih dok. Kemudian, Betul. kemudian yang berikutnya adalah konsumsi makanan yang sehat, Nah, yang tidak banyak pengawet, pewarna, dan sebagainya. iya. Mungkin itu adalah salah satunya. Memang walaupun ada faktor risiko yang lainnya seperti genetik yang tidak Ya, bisa kita dirubah hindari. ya dok Betul. ya. Oke dokter, terima kasih banyak dokter. Jadi itu tadi sahabat sehat, bagaimana kita bisa terhindar. Tips dan trik dari dokter Helmi ini kita jalanin yuk. Jadi mulai dari makanan yang sehat, kemudian olahraga rutin, dan juga mungkin yang berat badannya mulai berlebih nih. Apalagi yang wanita ya dok ya. Jadi agak-agak takut ya dengan berbagai macam penyakit, apalagi dengan artritis atau nyeri sendi ini. Oke sahabat sehat, kita ucapkan terima kasih kepada dokter Helmi sudah hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah pelayanan sibuk pasien ya dok ya. Sudah hadir memberikan informasi yang lengkap terkait nyeri sendi atau artritis ini. Baik Dokter Helmi, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di Karya di Podcast, dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat sehat yang setia untuk mendengarkan dari Karya di Podcast ini. Kami tetap mengingatkan jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan dan menjaga protokol kesehatan, dan juga ikuti terus dari media sosial RSUP Dr. Karyadi karena di dalamnya banyak sekali informasi yang terkini, terlengkap dan terpercaya dari sisi kesehatan. Baik dokter, seperti ini di penghujung acara kita harus pamit untuk sahabat sehat. Saya Dokter Sinta Dan saya Dr. Helmi. Karyadi, bangga Bangga melayani. Dadah.